dari debu sisa ledakan bintang-bintang sebelumnya. 5 miliar tahun yang lalu, sebuah bintang baru terlahir. Yang di kemudian hari kita beri nama matahari. Matahari, bintang kehidupan. Memberikan cahaya dan kehangatan ke segala penjuru. Semua itu berawal jauh di dalam inti matahari. Di mana tekanan dan suhu yang sangat ekstrim memicu reaksi fusi nuklir hidrogen. Suhu di dalam inti matahari yang mencapai 15 juta derajat Celcius membuat atom-atom hidrogen saling bertabrakan. Beberapa bertabrakan dengan hebatnya, membuat mereka melebur menjadi satu, menghasilkan helium, partikel cahaya, dan energi. Matahari mengubah 5 juta ton hidrogen menjadi energi setiap detiknya. Akan tetapi matahari sangatlah besar. Sehingga walaupun matahari telah membakar 5 juta ton hidrogen setiap detik selama 5 miliar tahun ini, matahari tak akan kehabisan hidrogen sampai paling tidak 4 miliar tahun lagi.
Matahari adalah sebuah tempat yang sangat ekstrim, dengan suhu permukaan mencapai 5.505 derajat Celcius, membuat semua material yang ada di matahari berubah menjadi plasma. Plasma adalah fase keempat materi, setelah padat, cair, dan gas. Ketika sebuah gas terus dipanaskan, maka atom-atomnya akan tercerai-berai. Saat mencapai suhu 2000 sampai 5000 derajat Celcius, elektron akan terpisah dari proton dan neutron. Inilah yang disebut plasma. Di dalam inti matahari, konsentrasi plasmanya sangat padat, sehingga partikel cahaya atau foton yang dihasilkan dari reaksi fusi hidrogen tak dapat langsung mencapai permukaan matahari. Foton-foton ini terus saja bertabrakan dengan plasma-plasma yang ada di inti matahari. Setiap bertabrakan, ia kehilangan energi. Proses ini terus terjadi sampai akhirnya 170.000 tahun kemudian. Foton-foton ini berhasil mencapai permukaan matahari. Saat pertama kali tercipta di inti matahari, foton ini berenergi tinggi, ada dalam range sinar gamma. Setelah bertabrakan dengan plasma terus-menerus dan akhirnya kehilangan energi, foton yang sampai ke permukaan matahari sudah menjadi foton berenergi rendah, yaitu pada range cahaya yang bisa kita lihat. Begitu sampai di permukaan, foton-foton ini langsung meluncur ke segala penjuru di kekosongan ruang angkasa. Kali ini, mereka bisa bergerak bebas, bergerak dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Sampai akhirnya 8 menit kemudian, setelah melampaui 150 juta kilometer kehampaan ruang angkasa, ia sampai di bumi, menembus atmosfernya, menyinari bumi, memberikan kehangatan, memungkinkan fotosintesis, memberi kehidupan. Beberapa berakhir di retina mata seseorang. Partikel cahaya yang tercipta 170.000 tahun yang lalu kini berakhir sebagai sinyal-sinyal listrik yang ada di otak kita, membuat kita mampu melihat keindahan alam semesta yang luas ini. Dari bumi, matahari terlihat menyilaukan. Hanya bola cahaya yang terbit saat pagi dan tenggelam saat senja. Akan tetapi, jika kita melihatnya dengan bantuan teleskop dan filter matahari, kita bisa melihat titik-titik hitam di permukaan matahari. Titik hitam ini disebut bintik matahari. Mereka terlihat hitam karena suhunya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Bintik matahari berada pada lapisan matahari yang disebut fotosfer. Matahari memiliki beberapa lapisan, yaitu inti matahari, zona radiasi, zona konveksi, fotosfer,
kromosfer, dan korona atau bisa juga disebut sebagai atmosfer matahari. Lapisan yang bisa kita lihat dari bumi adalah lapisan fotosfer. Di sini jugalah para foton yang telah melalui perjalanan panjang akhirnya terbebas dan dapat kita lihat dari bumi. Korona atau lapisan atmosfer matahari hanya bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari total. Yang aneh adalah lapisan ini justru lebih panas dari permukaan matahari di bawahnya. Korona bisa mencapai suhu jutaan derajat Celcius dan membentang jutaan kilometer dari permukaan matahari. Suhu yang sangat panas ini membuat partikel-partikel plasma yang ada di sini bergerak sangat cepat, sehingga bisa lepas dari gravitasi matahari. Partikel-partikel ini berterbangan ke segala penjuru dengan kecepatan tinggi. Aliran partikel inilah yang kita sebut angin matahari. Di video berikutnya akan kita bahas lebih lengkap tentang angin matahari, kadar matahari, dan fenomena-fenomena lainnya yang diakibatkan oleh matahari. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep looking up.